Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada video ini, kami akan membahas tentang pengobatan dari tuberkulosis. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Dan bakteri ini biasanya menyerang paru-paru. Kalian mau tahu bagaimana pengobatannya? Simak video sampai habis ya. Resistensi obat itu kondisi dimana tuh kayak virus, terus jamurnya, kuman atau bakteri itu udah nggak bisa diobatin lagi, udah nggak bisa dibunuh gitu loh sama obat. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah itu tuh memang ada beberapa penyebabnya ya, dan pada intinya tuh ya, obat-obat tersebut udah nggak efektif lagi untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Jadi ya kuman-kuman tersebut tuh kayak kebal obat gitu. Nah, kondisi ini tuh bisa terjadi di penyakit manapun ya. Salah satunya ya tuberkulosis. Pada tahu kan apa itu tuberkulosis? Jadi itu tuh infeksi yang nyerang paru-paru. Nah, di tuberkulosis ini ya, yang resisten obat tuh emang ada beberapa gejalanya ya. Dan gejalanya tuh emang sama sih kayak tuberkulosis biasa. Cuman bedanya kalau bakteri yang ada di tuberkulosis yang resisten obat kan emang udah kebal gitu loh sama obat. Jadi emang butuh pengobatan khusus. Nah, selain faktor apa sih yang nyebabin resistensi obat itu terjadi di tuberkulosis? Nah, ini sebelum aku jelasin penyebabnya ini tuh agak berbeda ya dengan penyebab tuberkulosis yang biasa. Nah, jadi kalau di tuberkulosis yang udah resisten obat nih, penyebabnya tuh bisa karena pengobatannya tuh nggak tuntas. Jadi emang pasien tersebut tuh yang seharusnya pengobatannya misal sampai 9 bulan, ternyata dia nggak ngelakuin sampai 9 bulan gitu. Nah, atau juga dia tuh nggak konsistensi gitu loh. Dia nggak konsisten dalam meminum obatnya. Jadi kayak putus-putus di tengah jalan. Nah, itu bisa menyebabkan tuberkulosis RO atau resisten obat, guys. Dan ada juga nih beberapa kasus yang dimana dia tuh emang tertular ya dari pasien yang tuberkulosis resisten obat. Dan pada akhirnya orang-orang yang mengalami gejala-gejala tersebut harus tes dahak. Terus bisa juga tes ambil darah ya guys untuk memeriksa apakah sih mereka terkena tuberkulosis yang resisten obat atau enggak. Dan semoga juga kita selalu dijauhkan dari berbagai penyakit dan selalu mendapatkan lindungan. Pengobatan TBC menggunakan kombinasi beberapa obat antibiotik yang dikenal dengan obat antituberkulosis. Obat-obat yang digunakan bekerja untuk fungsi klinis, yaitu membunuh, menetralisir, dan mencegah resistensi bakteri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyakit tuberkulosis terjadi saat bakteri Mycobacterium tuberculosis aktif menginfeksi dan berkembang biak di tubuh dan menyerang paru-paru. Biasanya disembuhkan dengan menjalani pengobatan selama 6-9 bulan. Bentuk pengobatan TBC di Indonesia terdiri dari 2 tahap, yaitu pengobatan intensif dan pengobatan lanjutan. Pada tahap pengobatan intensif, pasien perlu minum obat TBC setiap hari dalam kurun waktu 2 bulan untuk menekan jumlah bakteri yang ada di dalam tubuh. Sebagian besar pasien yang memiliki potensi menular infeksi tuberkulosis akan menjadi berpotensi tidak menularkan dalam waktu 2 minggu apabila menjalani pengobatan intensif dengan benar. Lalu, pada tahap lanjutan, jumlah dosis obat TBC yang diberikan akan dikurangi, namun durasinya akan menjadi lebih panjang dan 2 minggu sekitar 4 bulan atau lebih. Perlu diketahui bahwa tidak semua pasien penyakit tuberkulosis perlu melakukan pengobatan intensif dan lanjutan ini secara rawat inap di rumah sakit. Untuk kasus-kasus yang parah dan mengalami gejala berat saja yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis pengobatan tuberkulosis. Ada beberapa jenis dari pengobatan tuberkulosis. Yang pertama, terapi obat tuberkulosis. Pengobatan ini melibatkan pemberian beberapa obat anti-tuberkulosis secara bersamaan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 6-9 bulan. Adapun obat-obatan yang sering digunakan dalam pengobatan tuberkulosis yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin.
Kombinasi obat yang tepat tentunya dilakukan oleh dokter berdasarkan jenis dan tingkat keparahan dari infeksi tuberkulosis. Yang kedua, yaitu terapi pengobatan tuberkulosis laten. Nah, terapi ini digunakan untuk mengobati infeksi tuberkulosis laten, di mana tuberkulosis tersebut dalam keadaan tidak aktif dan pasien tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. Terapi ini sering melibatkan pengobatan dengan obat isoniazid atau rifampicin dan jangka waktunya lebih pendek, yaitu 3-4 bulan untuk mencegah perkembangan infeksi aktif. Yang ketiga, ada pengobatan tuberkulosis multiresisten, yaitu tuberkulosis yang terjadi ketika bakteri tuberkulosis menjadi resisten atau kebal terhadap dua obat antituberkulosis yang paling efektif, yaitu isoniazid dan rifampicin. Pengobatan dari tuberkulosis multiresisten ini lebih membutuhkan pengobatan yang kompleks dan juga kombinasi obat yang lebih kuat dan berkepanjangan. Durasi dari pengobatannya juga lebih lama, biasanya mencapai 20 bulan atau lebih. Yang keempat, yaitu terapi pengobatan tuberkulosis ekstensif resisten, yaitu bentuk lebih parah dari tuberkulosis multiresisten, di mana bakteri tuberkulosis juga mengalami resisten atau kebal terhadap beberapa jenis obat antituberkulosis lainnya. Pengobatannya akan menjadi lebih sulit dan membutuhkan kombinasi obat yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan rangkaian pengobatannya menjadi lebih panjang, bahkan bisa mencapai 2 tahun atau lebih. Yang kelima, ada terapi dukungan. Selain menggunakan obat-obatan antituberkulosis, pasien tuberkulosis juga membutuhkan terapi dukungan berupa suplemen makanan, perawatan yang baik, pemantauan kesehatan yang ketat, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan psikologis dan sosial dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga, yang mendukung sang pasien agar dapat sembuh dari tuberkulosis dan tetap semangat dalam menjalani pengobatannya. Jika penyakit tuberkulosis terlambat diobati, maka dapat timbul berbagai konsekuensi serius bagi kesehatan individu dan potensi penyebaran infeksi ke orang lain. Berikut adalah beberapa hal yang dapat terjadi jika tuberkulosis tidak diobati dengan cepat. Yang pertama, kerusakan organ. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang dapat menyerang organ tubuh, terutama paru-paru. Jika tidak diobati, bakteri tuberkulosis dapat merusak jaringan paru-paru secara bertahap, yang dapat mengakibatkan paru-paru berlubang atau kavitas, atau terbentuknya jaringan parut yang permanen. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi paru-paru dan mengganggu kemampuan bernapas. Yang kedua, penyebaran infeksi. Tuberkulosis adalah penyakit yang sangat menular. Jika seseorang tidak diobati, bakteri tuberkulosis masih aktif dalam tubuh dan dapat menyebar ke organ lain, seperti tulang, ginjal, otak, atau sistem saraf. Penyebaran tuberkulosis ke organ lain dapat menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi yang serius, tergantung pada organ yang terinfeksi. Yang ketiga, meningkatnya keparahan penyakit. Tuberkulosis dapat berkembang menjadi bentuk penyakit yang lebih parah jika tidak diobati. Misalnya, tuberkulosis paru dapat berkembang menjadi tuberkulosis ekstra paru, di mana infeksi menyebar ke organ lain di luar paru-paru. Tuberkulosis ekstra paru dapat mempengaruhi tulang, ginjal, sistem saraf, dan organ tubuh lainnya, dan memerlukan penanganan medis yang lebih intensif. Yang keempat, risiko kematian. Jika tidak diobati, tuberkulosis dapat menjadi penyakit yang mengancam jiwa. Tuberkulosis yang tidak diobati dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi lainnya. Selain itu, komplikasi yang muncul akibat tuberkulosis yang tidak diobati, seperti kerusakan organ dan penyebaran infeksi, dapat meningkatkan risiko kematian. Penting untuk segera mencari perawatan medis jika Anda memiliki gejala tuberkulosis, seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, atau kelelahan yang berkelebihan. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, mencegah kerusakan organ yang parah, dan meningkatkan prognosis penyakit.
Sekian video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.